Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Maulidia Pratami. Asal saya dari Kalimantan. Di sini saya mau sharing sedikit cerita atau pengalaman mistis yang pernah saya alami sendiri. Ini kejadian sekitar tahun 2011 ya. Papa saya pegawai negeri BUMN dan saya semenjak saya kecil saya sudah sering pindah-pindah dari satu kota ke kota yang lainnya, baik itu dari Kalimantan maupun keluar Kalimantan. Nah, jadi ini pengalaman kami, tepatnya saya sendiri waktu itu, karena saya orangnya alhamdulillah saya agak pemberani. Saya 2 bersaudara, adik saya laki-laki, tapi di antara kami berdua itu yang pemberani alhamdulillah saya. Nah, saya bukan tipe yang bisa melihat hal semacam itu. Kalau kata kita itu, kalau misalnya bisa ngelihat kalau misalnya dalam keadaan tertentu atau dalam hal-hal atau posisi tertentu, misalnya dalam keadaan misalnya tenang atau tiba-tiba ngerasain sesuatu, misalnya ada yang lewat atau misalnya ada yang manggil, tapi nggak ada manggil itu maksudnya nepuk bahu atau apa segala macam. Saya sudah sering merasakan dari saya mengalami kejadian mistis dari SD sampai SMA. Pas saya kuliah ini alhamdulillah nggak pernah ngalamin kejadian apa-apa. Sambung cerita lagi, waktu yang saya ditinggal di rumah, kan itu sekitar 1 minggu orang tua sama adik saya pergi ke tempat nenek saya mengunjungi pernikahan tante saya. Jadi itu singkat cerita kan, kira-kira itu malam minggu saya duduk di depan TV. Karena saya suka nonton, dulu ada acara, nggak tahu sampai sekarang masih ada atau enggak, di Trans 7, acara Mister Togol jalan-jalan. Saya suka nonton acara yang berbau mistis atau yang horor gitu, entah itu dalam keadaan sendirian atau rame-rame, saya suka nonton. Jadi saya nonton, waktu itu nggak ngerasain apa-apa, duduk. Seingat saya itu saya habis mengerjakan tugas atau apa, saya duduk di depan TV. Posisinya ruang tamu itu, tempat menonton TV itu, anggap aja ruang tamu, dan posisi ruang tamu itu depannya ada TV. Jadi otomatis kalau misalnya ada tamu duduk itu kan langsung ada berhadapan sama TV. Jadi saya posisinya di ruang tengah itu. Di situ saya duduk, nggak ngerasain apa-apa. Rumah dinas itu nggak terlalu besar, cukup atau sedang untuk ukuran rumah dinas pada umumnya. Bangunannya bisa dilihat itu adalah bangunan lama, entah itu tuh dari tahun berapa dibangun. Yang jelas tempat yang saya tinggal itu adalah rumah yang lumayan lama, yang bukan cuma keluarga saya yang tinggal, tapi banyak ada beberapa orang yang pernah tinggal dulu, dan itu bahkan pernah dijadikan kantor dan ditetapkan menjadi rumah dinas. Pengalaman yang saya alami di rumah itu banyak, tapi yang saya mau ceritakan satu ini, ketika saya 1 minggu berada di rumah, saya duduk tidak ada firasat apa-apa. Itu tengah malam, mungkin sekitar jam 12, mata saya nggak ngantuk, masih terjaga, masih nonton depan TV. Lalu saya jaga air di luar kan, di sana air 3 hari sekali jalan. Jadi tiap malam 3 hari sekali itu harus jaga air. Kan itu jaga airnya di luar, ada tandon besar, tempat penyimpanan air besar di luar. Jadi kalau misalnya mau ke WC itu, kalau keluar itu langsung menghadap halaman belakang. Jadi WC di sampingnya itu ada tandon penyimpanan air. Jadi saya langsung masuk ke dalam, nggak ada firasat apa-apa. Saya duduk lagi, saya kunci, saya duduk kembali ke ruang tengah nonton TV lagi. Dan pada saat itu saya mulai merasa bahwa loh, kayak kita sendiri, tapi kayak ngerasa bahwa di situ kayak mau nggak sendiri gitu, kayak bukan halusinasi sih. Duduk, tiba-tiba suasananya panas, Kak. Itu sebenarnya malam minggu itu dingin, itu malamnya cukup dingin, bahkan untuk ukuran malamnya itu untuk nggak perlu pakai kipas, dan itu tuh udah dingin. Jadi saya duduk di situ, saya mulai merasa hal-hal yang aneh.
Karena di rumah saya itu ada 3 kamar, 1 kamar orang tua saya, 2 kamar yang bersebelahan dengan kamar saya. Di seberangnya ada kamar juga, tapi itu nggak terpakai, itu cuma sebagai gudang. Setelah saya merasakan hal yang aneh di situ, saya merasa ada yang manggil-manggil saya. Bukan merasa, itu suaranya sangat jelas, suara manggil nama saya. Nanda, Nanda. Itu jelas, sangat jelas saya dengar. Ketika itu mungkin saya merasa, oh mungkin saya halusinasi, karena saya mungkin sendirian. Jadi saya gedein volume TV waktu itu, karena saya merasa ada suara, saya kecilin. Di situ saya mendengar jelas suara memanggil dari arah kamar saya. Dari arah kamar saya ada suara manggil, Nanda, manggil nama saya. Itu seperti suara perempuan. Nah, saya nggak, di situ saya otomatis saya langsung, entah saya, itu kan udah lama saya baca doa atau apa, saya diam, saya matikan TV, lalu saya habiskan acara itu, saya matikan TV, lalu saya tidur di dalam, saya tertidur sebentar, lalu saya masuk ke kamar. Itu adalah kejadian yang, salah satu kejadian. Dan saya mau cerita juga, rumah itu, di sebelah rumah dinas itu juga ada rumah dinas yang lain. Di situ ditinggali oleh beberapa anak laki-laki yang kerja juga di kantor, tapi belum menikah. Jadi mereka di situ mungkin sekitar 2 orang atau 3 orang. Jadi kan yang namanya orang kerja itu kan pasti otomatis pulangnya entah itu sore atau malam. Kan namanya anak cowok kan, kalau misalnya tinggal di rumah atau apa, pasti berantakan atau apa. Nah, jadi singkat cerita, mungkin ada malam bekas makan atau apa siang atau malam yang ditumpuk, nggak dibersihin. Mereka tidur pas malam itu, nggak ngerasain kejadian apa-apa. Jadi itu pas posisi di tempat cucian piring itu numpuk piringnya. Jadi mereka bangun pagi langsung tiba-tiba kok bersih. Nah, di situ kejadian yang rumah dinas itu, sebelah rumah dinas saya, rumah yang saya tempati juga, itu pengalaman dari orang-orang yang pernah tinggal. Semenjak kejadian itu mungkin di sana bisa diambil pelajaran bahwa mereka langsung bersih-bersih apa segala macam, piring-piring nggak ditumpuk lagi apa segala macam. Karena ya horor juga sih kalau misalnya tiap malam ada, misalnya pernah juga pas tidur itu tengah malam ada bunyi klotok-klotok, itu tuh bunyi kayak orang cuci piring, misalnya kayak ributnya orang cuci piring kan pasti kayak gelas atau piring itu kan kayak bersentuhan atau apa gitu kan. Nah, itu tengah malam pas keluar nggak ada orangnya, pas pagi piring udah bersih gitu. Dan yang saya tahu, saya cuma dengar sekilas bahwa rumah dinas itu kan seperti rumah pada umumnya yang kayak misalnya zaman Belanda atau zaman dulu. Katanya dengar-dengar itu rumah itu ada yang bisa ngelihat, ada teman mama atau apa gitu yang bisa ngeliat. Itu cerita bahwa yang menghuni di situ ada orang Jepang, cewek sama anaknya. Jadi dia lintas jalan dia lewat itu antara rumah saya sama samping saya yang rumah laki-laki yang tinggal di samping rumah dinas itu tadi, yang piring-piringnya dicuci tadi. Tapi penghuninya enggak ganggu selama kita bisa jaga kebersihan, selama kita bisa rapi-rapi, beres-beres. Itu cerita pengalaman mistis, pengalaman yang pernah saya alami. Maaf kalau singkat, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf kalau misalnya banyak